Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda lah wa la hadda wa la juzzata wa la a'dha'a lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Zumratul Huda rahimakumullah. Di setiap bulan Rajab kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita, diingatkan oleh kiai-kiai kita bahwa pada saat mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima perintah salat 5 waktu. Beliau ketika mendapatkan keistimewaan salat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perintah salat di tempat yang sangat istimewa, di satu tempat di atas langit ketujuh, di atas Sidratul Muntaha, di satu tempat yang tidak pernah sekalipun dilakukan kufur, syirik, dosa dan maksiat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, yakni salat asar. Berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu dengan khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Ada 5 salat yang Allah wajibkan atas para hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya dan tidak melalaikan salah satu darinya dengan tidak memenuhi haknya, maka ia mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan barang siapa tidak melaksanakannya, maka ia tidak mendapatkan janji dari Allah tersebut. Jika Allah menghendaki, maka ia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat kedudukannya sangat agung, karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya, sungguh ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang terhadap salatnya ia lalai, maka terhadap selain Allah pastilah ia lebih lalai lagi. Begitu agungnya salat. Dalam beberapa ayat Al-Quran, salat sering disebutkan secara beriringan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus shalah wa atuz zakah
lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala yang diberikan Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apabila kita perhatikan juga berapa banyak disebutkan dalam Al-Quran secara beriringan antara perbuatan peninggalan salat dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalus shalawatil khamsi kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Perumpamaan salat 5 waktu adalah ibarat sungai yang melimpah airnya, yang mengalir ke arah pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Induk dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat 5 waktu. Allah telah menjadikan salat sebagai penyujuk mata dan jiwa serta pelipur lara bagi mereka yang dirundung kesedihan. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita bahwa ketika beliau sedang mengalami masa-masa sulit dan berat, beliau menghibur diri dengan mendirikan salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, telah dijadikan kesejukan mata dan jiwaku, kebahagiaanku pada salat. Salat menjadi kesenangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedamaian kalbunya serta kebahagiaan hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan bulan Rajab bulan peringatan daripada mukjizatnya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas salat kita. Salat yang berkualitas adalah salat yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat seseorang dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh syarat dan rukunnya serta menjauhi semua hal yang dapat membatalkannya. Namun demikian, salat yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi dalam Sulamut Taufiq menjelaskan bahwa supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita harus memenuhi syarat sah dan rukunnya, kita juga harus memenuhi syarat-syarat diterimanya salat, yakni berniat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman yang ada di perut kita sewaktu salat harus halal. Pakaian yang kita kenakan pada saat salat juga harus halal. Tempat yang kita gunakan salat juga harus halal. Salat yang kita lakukan harus disertai kehusyuan, walaupun hanya sebentar. Semakin lama kadar khusyuk kita dalam salat, maka semakin besar pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ujub dengan salat yang dilakukan. Ujub artinya apabila seseorang melihat bahwa kemampuannya menjalankan ibadah adalah keistimewaan dirinya, dan ia lalai untuk mengingat bahwa hal itu sejatinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, khusyuk adalah menghadirkan dalam hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam salat adalah perbuatan hati yang bisa diraih dan dilakukan dengan beberapa sebab. Dengan caranya
di antara lain adalah memperbanyak mengingat kematian. Ketika kita akan memulai salat, kita berucap dalam hati kita, mungkin ini adalah salat terakhirku, setelahnya mungkin aku tidak akan merasakan kehidupan lagi di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan pada bulan Rajab ini kita senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam kemampuan untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakilati li sa'iril bashar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.